Perkenalkan, nama saya Usfa dengan NIM J1A118192. Saya adalah mahasiswa konsentrasi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Saya akan memaparkan materi jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai di Kota Kepanjen, Kabupaten Malang. Yang pertama adalah latar belakang. Sungai Metro merupakan anak sungai berantas yang aliran sungainya melewati Kota Malang dan berakhir di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sungai sebagai tempat pembuangan air limbah rumah tangga, industri maupun limpasan dari aktivitas pertanian. Karena pemanfaatan tersebut sehingga kualitas air sungai tersebut mengalami penurunan. Hasil analisis stasiun mutu air di lokasi stasiun pemantauan kualitas air di jembatan Metro Talang Agung didapatkan bahwa Sungai Metro tercemar ringan. Yang kedua adalah metode penelitian. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif, digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas air sungai yang berasal dari aktivitas pemukiman, industri, dan pertanian. Penelitian dilaksanakan pada 3 titik pantau. Yang pertama, Sungai Metro yang terletak di Desa Kedung Monggo, Kecamatan Pakisaji. Yang kedua, Sungai Metro yang terletak di Desa Talang Agung, Kota Kepanjen. Yang ketiga adalah Sungai Metro yang terletak di Dusun Mangir, Desa Mangunrejo, Kota Kepanjen. Metode pengambilan sampel air sungai dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode grab sampling, yaitu metode pengambilan sampel sesaat yang menunjukkan karakteristik air hanya pada saat itu juga. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi lapangan dan pengukuran kualitas air yang dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas masyarakat, petani, dan industri, meliputi pengukuran dan pencatatan debit. Yang kedua yaitu wawancara, dilakukan di instansi berwenang dalam pengendalian pencemaran air. Yang ketiga adalah dokumentasi untuk menggambarkan lokasi penelitian, penggunaan lahan, dan aktivitas-aktivitas yang berada di Sungai Metro. Keempat adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah water sampler sesuai dengan SNI, sedangkan bahannya adalah sampel air sungai dari 3 titik pantau. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama dibahas adalah analisis kualitas air sungai. Bisa dilihat pada tabel di samping. Mulai dari temperatur, total suspended solid, keasaman, oksigen terlarut, biological oksigen demand, chemical oksigen demand, fosfat, nitrat, nitrit, amonia, dan total coliform semuanya masih dalam ambang batas kriteria mutu air sungai menurut Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2008. Akan tetapi sudah tidak dapat digunakan untuk sarana pembudidayaan air tawar dikarenakan konsentrasi amonia yang tidak cocok untuk itu, namun masih dapat digunakan sebagai bahan baku air minum. Selanjutnya yang kedua adalah analisis status mutu air sungai, bisa dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran, maka dapat diketahui bahwa status mutu air sungai dari hulu ke hilir mengalami penurunan, yang dimana dari kondisi yang baik kemudian menjadi kondisi cemar ringan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai indeks pencemaran. Status mutu air pada titik pantau 1 menunjukkan kondisi baik, sedangkan pada titik pantau 2 dan 3 menunjukkan cemar ringan. Terakhir yaitu strategi pengendalian pencemaran air sungai. Yang pertama yaitu menjaga zona perlindungan setempat dan sungai dengan melibatkan kader lingkungan dan komunitas hijau dalam pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran air di sepanjang Sungai Metro. Yang kedua yaitu meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah ke sungai yang berpotensi mencemari air sungai. Yang ketiga yaitu pemberian izin pembuangan air limbah ke sungai dengan memperhatikan kondisi daya tampung beban pencemaran air Sungai Metro. Yang keempat yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Itu dia tadi materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa